Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Halo sahabat Healthies dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam kondisi sehat, semangat, dan selalu happy ya dok. Nah ya, berjumpa lagi dengan saya Yanti Aprian yang akan memandu acara ini sampai 1 jam ke depan. Oh ya dok, kita berada di lobi eksekutif Azalea dok. Nah ini ya. Dan tidak lupa pula RSUD Cibinong juga sudah bisa menerima asuransi, yaitu asuransi dari Admedika, AXA, dan Olexa. Oke, tanpa terasa program kesayangan kita Asdaq Doctor sudah memasuki edisi ke-11. Sudah lama ya dok? Lumayan banyak ya materinya. Oke. Tema kita kali ini karena memang kita sedang Hari Kanker Anak Sedunia ya dok ya, tanggal 14, setiap tanggal 14 Februari, kemudian kita akan mengusung tema tentang deteksi kanker pada anak. Dimana sebagaimana kita ketahui bersama ya dok ya, anak itu merupakan investasi aset ya dok ya, buat kita, betul dok, buat kita dan buat negara. Dimana ketika anak sakit saja yang ringan ya dok ya, kita sebagai orang tua sangat panik. Ibunya ikut galau ya. Betul dok, apalagi ketika anak kita didiagnosa kanker. Waduh, rasanya dunia hancur seperti itu dok ya. Nah, mungkin ketika kita menemukan gejala sedini mungkin bisa dilakukan penyembuhan atau pengobatan ya dok ya yang lebih maksimal. Nah, jika ada pertanyaan nanti nih bisa lewat live Instagram kita. Kita punya media sosial dok, Instagram RSUD Cibinong _Bogor. Kemudian YouTube juga dok, RSUD Cibinong. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Kemudian di Facebook juga dong. Juga di Twitter. Nah, penasaran kan sahabat healthy semuanya, apalagi saya sebagai seorang ibu ya dok ya. Nah, tanpa mempersingkat waktu kepada Dokter Meta, ada sedikit saya memberikan CV dokter ya dok ya. Banyak-banyak. Perkenalkan Dokter Meta, pembicara kita hari ini Dokter Meta Dwi Utami, spesialis anak MSc. Nah beliau juga sudah mempunyai 4 ya dok, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan ya dok ya. Beliau juga menyelesaikan S1 kedokterannya di UGM, kemudian spesialis anaknya di UI, dan MSc-nya di Western Sydney ya dok ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan dokter untuk memulai presentasinya. Oke, terima kasih Coyanti ya. Biar akrab manggilnya Coyanti ya. Ya. Oke, saya Dr. Meta dari RSUD Cibinong. Pagi ini kita akan diskusi santai saja, diskusi ringan tentang keganasan pada anak. Benar tadi seperti yang disampaikan oleh Coyanti, semakin cepat ketahuan, semakin cepat diatasi, insya Allah penanganannya juga semakin cepat. Cepat diobati sehingga nanti kalau kita bilang prognosis tuh apa ya namanya ya, kedepannya nasib si anak akan lebih bagus lagi dibanding kalau ketahuannya terlambat atau pemilihan tata laksananya kurang tepat ya. Jadi saya akan sedikit menceritakan tentang apa sih keganasan pada anak. Dan benar sekali lagi, bukan hanya orang tuanya aja yang sakit hati, patah hati. Ya, dok. Kalau terima diagnosis yang berat ini, dokternya pun ikutan. Iya dok ya. Apalagi harus menyampaikan hal seperti ini. Ya, betul. Nah, supaya tidak terjadi lebih banyak lagi kesedihan, di awal kita sudah tahu, kemudian sudah bisa menyingkirkan bahwa ini suatu keganasan atau bukan, itu akan lebih baik bagi anak yang akan kita tangani. Ya, saya sedikit share ya. Siap dok. Ya dok. Oke, kalau bagi awam,
setiap kanker itu pasti menakutkan. Terus tumor itu berhubungan dengan kanker, tidak ya. Jadi semua benjolan itu disebut sebagai tumor di dalam kedokteran. Tumor ada 2 jenis, ada yang jinak, ada yang ganas. Yang bagaimana bisa tahu itu jinak atau ganas? Kita harus periksa selnya. Oh Ya, iya. diperiksa selnya. Gimana periksa selnya? Nanti saya tunjukin satu-satu gimana caranya. Ya, kalau tumor yang ganas itu baru kita sebut kanker. Jadi tidak semua tumor itu kanker. Iya, tidak semua benjolan ya dok. Tidak semua benjolan ganas, ya. Tidak semua benjolan kanker, ya. Oke. Saya lanjut. Ya, kalau per definisinya, ya, suatu kanker itu adalah pertumbuhan sel atau jaringan yang tidak bisa dikendalikan oleh tubuh kita. Jadi ada proses regenerasi, ada proses pertumbuhan yang bertambah ukuran maupun bertambah jumlahnya. Ya, kalau sel kanker nggak bisa dikendalikan. Oh gitu ya. Makanya munculnya belentuk-belentuk, benjol-benjol gitu ya. Jadi itu merupakan kumpulan dari sel-sel yang pertumbuhannya itu nggak bisa kita kendalikan. Tapi sel kanker bukan hanya tumbuh ke depan, bukan hanya tumbuh jadi benjol maksudnya yang kelihatan. Dia bisa menyusup ke beberapa jaringan sekitar, misalnya kayak jaringan ikat kita, kemudian jaringan sendi, ya, kemudian di gigi, masuk juga ke otak, itu juga bisa. Mengerikan ya dok. Mengerikan. Itu yang kita sebut dengan infiltratif atau infiltrasi ya. Infiltrasi. Dan membentuk anak sebar yang kita sebut sebagai metastasis. Jadi kalau udah nyebar, anak ya, sebar. Ya? Nah, ya, pada anak, sebelum itu, ini perbedaan sel normal sama sel kanker. Kalau sel normal, ya tumbuh kembangnya sel normal itu ada waktunya dan pasti akan melalui fase tua dan mati. Dan memperbanyak dirinya ada aturannya juga. Ada sel tubuh kita nih alhamdulillah bisa diatur sedemikian rupa, jadi dia bisa tumbuh, terus ada waktunya stop pertumbuhannya, mati terus tumbuh lagi, regenerasi. Tapi pada sel kanker tidak begitu, dia suka-suka sendiri, nggak bisa di stop segala macam. Ya, jadi nggak bisa menurut perintah tubuh kita. Keganasan pada anak secara garis besar dibagi 2. Oh iya, ada 2 berarti. Ada 2. Yang tumor padat, yang kelihatan benjolannya ada di mana-mana tuh, ya, bisa di sekitar mata, ya, di punggung, di perut kelihatan perutnya buncit, terus kita raba besar. Tapi ada juga kanker sel darah yang sering disebut sebagai leukemia. Oh ini ada sering kita dengar ya dok ya. Dan memang saat ini masih menjadi jenis keganasan yang terbanyak pada anak-anak dibanding tumor yang lain. Nanti saya akan menyampaikan beberapa contoh saja, nggak semuanya kita bahas ya, nanti jadi kayak kuliah. Iya betul. Ya, yang paling sering aja, yang paling sering leukemia paling banyak. Kemudian retinoblastom itu di mata, nanti saya tunjukkan. Lalu neuroblastom itu benjolannya bisa di mana-mana, bisa di mata, bisa di leher, bisa di seluruh tubuh, gitu ya. Kemudian kanker pada tulang, osteosarkom ada. Dan juga limfoma. Nah, saya tunjukin yang awal leukemia dulu, ya. Leukemia itu kadang-kadang ketahuannya nggak ini, Cek. Nggak langsung gitu, dong? Nggak langsung. Karena gejala awalnya anak paling cuma demamnya bisa lama, bisa prolong, bisa 2 minggu, demam terus-menerus atau on-off, tapi selalu ada episode demam. Lalu pucat anaknya, lesu, dan ada perdarahan. Perdarahannya bukan yang dia muntah darah, batuk darah heboh gitu, enggak. Kayak bintik-bintik. Oh, kayak bintik-bintik. Ya? Kayak demam berdarah kali ya, dok ya. Makanya kadang-kadang pasien sama kan demam. Iya, dok, demam sama dok ya. Bintik-bintik. Iya, betul. Awal demam berdarah, lesu, malas makan, betul, segala macam. Diagnosis awal demam berdarah, tapi setelah kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, itu ternyata ke arah leukemia itu bisa, ya. Jadi kadang-kadang penemuan kasus keganasan darah pada anak itu bisa disebut sebagai suatu tidak sengaja, ya, nggak sengaja karena kita melakukan pemeriksaan yang holistik, pemeriksaannya, betul, ya.
Kemudian ini baru gejala awalnya, Iya. tapi gejala lain-lainnya sebenarnya banyak. Nah, pemeriksaan darahnya kalau untuk leukemia ada pemeriksaan darah rutin, nanti biasanya HB-nya rendah atau kita sebut dengan anemia, trombositnya rendah, Iya, kita Dok. sebut dengan trombositopenia. Sama dengan DBD ya dok? Hampir Trombositnya sama. rendah ya dok ya. Kemudian Iya. leukositnya bisa rendah, bisa normal kadang-kadang, dan bisa juga sangat tinggi sekali. Terutama pada keadaan yang kita sebut dengan hiperleukositosis. Jadi kadang-kadang kok mirip sepsis gitu ya. Iya, Sepsis iya, itu kan iya, leukosit yang tinggi tinggi, banget iya. gitu. Ya. Nah, memang nanti ini jadi tugasnya dokternya untuk Iya. secara secara apa ya, melakukan analisa secara menyeluruh. Iya, iya. Ini cocok Yang dari penyakit holistik apa? ya, Dok. Oh, iya, Cocoknya penyakit apa? Kedemam berdarah? Iya. Keganasan Leukemia, kah? ya, Atau yang betul. lainnya ya. Jadi nggak bisa kami melakukan pemeriksaan hanya cuma dari Pemeriksaan ceritanya fisik. doang, Oh, iya. ya, cuman Anamnesa ngelihat aja darahnya ya, Dok, ya. doang gitu. Jadi kalau bisa semua dilakukan. Yang sangat spesifik perlu Iya, dilakukan untuk menegakkan diagnosis ini adalah aspirasi sumsum tulang. Memang kesannya menakutkan, menyakitkan, tetapi ini merupakan suatu tindakan untuk diagnosis pastinya, ya. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Iya. Ini cara pengambilan sampel sumsum tulang, dari sumsum tulang, seringkali diambilnya dari ini tulang di daerah paha. Oh, di ya. daerah paha ya dok. Kemudian anaknya biasanya di dalam sedasi ya, nanti diambil. Nah, ini contoh yang diambilnya di sini. Itu diambil, kemudian nanti diperiksa di bawah mikroskop, gambaran selnya seperti apa. Ya, dilihat, dibandingkan ini yang dari darah tepi, kemudian yang ini contoh dari sumsum tulang. Nah, udah tuh leukemia. Oh, Sekarang iya, kita Dok. ke tumor padat. Ya ampun. Gimana cara? Ada tumor yang tadi leukemia aja kita sudah seperti apa ya dok? Ya. Apalagi ini yang kelihatan ya dok. Betul, yang kelihatan ya, bisa di mana-mana nih. Nah, yang paling sering di mata kita sebut dengan retinoblastom. Gejala awalnya tuh seperti ada mata kucing, ada putih-putih di matanya. Ya, jadi kelihatan biasanya pada ruangan yang gelap itu bisa terlihat seperti contoh yang di sini. Oh iya. Yang ini ya dok. Kelihatan banget, dan biasanya nanti perlu secara spesifik diperiksa oleh dokter mata sebenarnya. Oh, iya. Bisa terjadi di satu mata, tapi bisa juga terjadi di dua mata. Oh dua-duanya dok. Ya Allah, sangat kasihan sekali ya dok ya. Oke. Iya. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa? Di puskesmas tidak bisa. Oh iya dok. Jadi memang perlu dokter yang khusus ya, dok, ya. dokter yang di puskesmas mungkin melihat dari keadaan fisiknya dulu. Oh, Nanti iya, akan melakukan perujukan untuk melakukan pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan lengkapnya memang bisa dilakukan di tipe A, tapi tipe B dan C pun bisa tetap dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis supaya bisa ketahuan. Ketahuan. Iya. Ini ke arah tadi mana? ya dok ya. Iya. Gitu. Jadi dalam menangani pasien-pasien keganasan ini, selain kita harus cari tahu penyebab utamanya tuh tumor atau kanker yang mana, Iya. sama kita harus cari tahu ada sebaran atau tidak tadi. Oh. Ya, karena kalau sudah menyebar ke organ-organ, metastasis tadi ya, Dok, betul, ya. metastasis. Kalau udah menyebar ke organ-organ, kita harus memperhatikan secara keseluruhan, bukan hanya si tumornya aja, bukan hanya si kankernya aja. Karena semua organnya sudah terkena ya dok ya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin, sehat semua ya. Nah, di tipe A pemeriksaannya memang lengkap dan banyak, sehingga lebih sering rumah sakit tipe C dan tipe B ini melakukan perujukan ke tipe A, baik untuk diagnostik maupun untuk pemberian obat-obatan, misalnya kemoterapi, ya. Ada yang misalnya kalau perlu sampai radioterapi, walaupun jarang kalau pada anak-anak radioterapi, ya. Itu tadi retinoblastom. Sekarang yang di leher nih yang kelihatan. Waduh. Seringnya disebut limfoma maligna, dan kadang-kadang mirip-mirip sama tuberkulosis yang di leher, yang di TBC leher, yang di leher ya. Iya. Kemudian gejalanya pun hampir sama sebenarnya. Ada pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, pangkal paha.
Tapi bedanya kalau yang berhubungan sama TB itu kadang-kadang ada nyerinya. Ada Kalau nyeri. ini nggak ada nyeri. Oh, Benjolannya cepat membesar, kemudian kadang merasa sesak karena kadang tumor primernya si limfoma itu juga ada di dalam paru-paru. Jadi ada di paru-paru. sesek Sesak ya, Dok? kayak apa ya? Nggak lega bernafas, tapi Iya. bukan sesek yang Bukan berbunyi kayak sesak napas ya, Dok? Bukan, Apa ya. kayak asma ya, Dok ya? Nah, dan ada beberapa gejala sistemik Iya. lainnya seperti penurunan berat badan, nafsu makan kurang, lemes, males-malesan gitu ya. Iya. Nah, ini Ini kayak gondongan ya, Dok ya? Kalau di kampung beda ya, Dok ya? beda. Kalau gondongan kan kelenjarnya. Nah, maka dari Iya, itu, nah itu ya, Dok para ya. dokter Iya, juga harus Dok. melakukan pemeriksaan nih. Jadi sambil pada saat melakukan pemeriksaan fisik juga nggak ngasal mencet-mencet doang. Oh, iya, Dok. Diraba posisi ininya berapa, besarnya berapa. Iya, Dok. Kemudian kira-kira ada nyeri tekan atau tidak, awal atau pangkalnya di mana. Nah itu kita harus tahu itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada yang konsul, ini kok ada benjolan ya anakku di leher, ya ayo periksa. Nggak Iya. mungkin kan kita periksa cuma dari melihat saja, Melihat, karena ya. harus kami raba. Ya. Makanya sahabat Healthies, ibu-ibu yang sedang menyaksikan acara ini ya, Dok ya, ini ilmu yang sangat luar biasa. Karena terkadang yang kita lihat itu ya, Dok ya, oh hanya seperti itu. Ternyata ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai berkelanjutan ya, Dok. Jangan sampai. Siap. Tapi kalau misalnya ada, ya harus kita tangkap dari awal. Ya. Supaya tata laksananya juga bisa lebih cepat diberikan. Ya, siap, Dok. Oke, ini pemeriksaan penunjangnya lagi. Sama. Tujuannya untuk menegakkan diagnostik dan untuk mencari ada penyebaran atau tidak, ya. Dan tiap fasilitas pelayanan kesehatan memang akan sangat tergantung yang kita punya apa Alatnya, iya ya, Dok ya. Iya. Ya, di puskesmas memang agak susah karena yang harus diperiksa itu lumayan banyak, darah rutin, kemudian LDH itu enzim ya, Iya, iya, Dok. ronsen toraks, foto abdomen, biopsi. Gitu. Nah, itu harus dilakukan. Lalu untuk yang berikutnya neuroblastom. Gejala awal tergantung pada lokasi tumornya di mana dan penyebarannya. Yang paling sering di perut, tapi bisa juga neuroblastom benjolannya ada di mana-mana. Ada di mana-mana ya, Dok. Tapi yang paling sering di perut. Kalau ini seperti busung lapar ya, Dok ya. Maaf Ya, ya, Dok ya. betul, busung lapar atau anak-anak dengan gizi buruk, ya. Atau mungkin juga dengan anak-anak dengan talasemi. Kalau talasemi kan yang membesar hatinya. Kalau ini memang ada massa tumornya di perut. Iya, Jadi iya. nanti proses pada saat kami melakukan pemeriksaan fisik meraba pun yang kita rasakan beda. Oh. Jadi benar-benar kita harus melakukan pemeriksaan secara seksama. Oke, saya lanjut dulu ya, Ce. Ya, siap, Dok. Sama nih pemeriksaannya banyak dan yang lengkap dilakukan di rumah sakit tipe A. Kadang-kadang di rumah sakit tipe A sendiri tidak semua pemeriksaan tersedia, ya. Oke, yang selanjutnya tumor di tungkai. Paling sering di anak itu osteosarkom, ya. Jadi benjolan biasanya di tungkai, ya. Walaupun kadang-kadang baik tungkai atas maupun tungkai bawah, Oh, ya. iya. Bisa di tangan, di kaki, paling sering di lutut awalnya gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang pernah bercerita, oh, ini efek dari jatuh nih. Oh, Ya. iya, Dok ya, Dok. Biasa anak-anak ya, Dok. Iya. Kalau benjolannya terlalu cepat membesar Iya. dan dia tidak pernah mengecil, benjolan itu maksudnya progresif, selalu membesar Besar, ukurannya. iya, iya, Dok. Kita mencurigai ke arah keganasan, bukan karena jatuh, bukan karena radang, yang lain-lain. Ya. Nyeri tulangnya biasanya dirasakan di malam hari atau setelah beraktivitas, kemudian sama tadi ada gejala sistemiknya juga, gampang lelah, demam, penurunan berat Demam badan. itu selalu ikut ya, Dok. Betul, selalu ikut. Jadi hati-hati Iya. pada yang demamnya lama-lama, yang lebih dari 14 hari, selalu ada hilang timbul. Nah, dan disertai ada benjolan, ya kita harus
kita harus melakukan pemeriksaan secara seksama dulu untuk menyingkirkan apakah penyebabnya karena infeksi atau non infeksi. Ya, kalau non infeksi arahnya ke kanker ya dok, masih mungkin. keganasan ya. Sama lagi pemeriksaannya ini yang bisa dilakukan deteksi dininya ya. Nah, kalau buat saya pesan buat para orang tua dalam melakukan screening ataupun deteksi untuk anak-anaknya ini, lakukanlah dengan penuh kesabaran karena tadi kan udah lihat tuh pemeriksaan penunjangnya banyak ya, betul. Dan kadang-kadang kita tidak bisa lakukan dalam satu waktu ya. Jadi bertahap dan mungkin memakan waktu, diulang lagi, datang lagi berapa waktu kemudian, entah berapa hari, berapa minggu ya. Jadi nggak langsung hari itu ya dok. Dan kadang-kadang juga melihat kondisi anaknya. Misalnya tadi perlu pemeriksaan CT scan, perlu pemeriksaan MRI. MRI kita sudah ada ya dok. Oh, keren sekali. Kan tipe B udah ada MRI-nya ya. Dok, MRI 3 Tesla katanya dok. Bisa untuk BPJS dan juga untuk umum. Alhamdulillah bisa memudahkan ini ya. Dokter ya. Memudahkan dokternya untuk menegakkan diagnosis, memudahkan pasien sekitar kita lebih cepat ditegakkan diagnosisnya. Karena kadang-kadang kalau langsung ke rumah sakit tipe A itu waktu untuk itunya ngantrinya juga banyak. Jadi ininya lama. Satu, diagnostik harus sabar. Dua, pengobatan juga harus sabar. Sabar ya. Karena kalau bisa dilihat di sini, ngobatin anak kanker, satu anak kanker, ini yang terlibat tuh banyak. Waduh. Ya, bukan cuma dokternya aja, bukan cuma dokter anak, bahkan kadang-kadang yang terlibat. Iya dok. Ya, melibatkan banyak lingkungan, betul, sehingga bahkan tetangga dan lingkungan sekitar itu juga punya peran untuk meningkatkan kualitas hidup mereka supaya bisa memotivasi mungkin ya dok ya. Motivasi, kemudian menerima kondisinya, kemudian rutin melakukan perawatannya karena perawatan dengan kanker itu tidak cuma seminggu 2 minggu aja, ya regimen pengobatannya itu panjang, bisa bulanan, bisa tahunan, ya sehingga butuh supporting sistem yang sangat bagus, baik untuk anaknya maupun keluarganya. Itu, ya. Jadi dengan adanya pemahaman sedikit tentang kira-kira ini keluhan anak saya ke arah mana, kita lanjutkan dengan pemeriksaan, ya. Kemudian kita bantu dengan melakukan terapi secara menyeluruh. Gitu. Oke, itu aja sih sedikit dari saya karena ini Hari Kanker Anak Sedunia. Semoga tetap semangat untuk teman-teman kecil yang saat ini sedang berjuang dengan kemoterapinya, berjuang dengan tetap remisi atau tetap sembuh dari ininya, nggak ada sel kankernya lagi, jadi bisa sembuh kalau leukemia. Maksudnya sembuh adalah sel kankernya bisa tidak terdeteksi sekian waktu, ya. Tapi tetap hati-hati, gaya hidup, kemudian supaya tidak infeksi segala macam. Pencegahannya betul setelah remisi supaya tidak kambuh lagi. Tetap semangat, orang tuanya juga tetap semangat, orang tuanya tetap juga menyemangati supaya anak-anak kita ini yang saat ini mungkin dengan ada komorbid atau penyakit kankernya, dia ke depan kualitas hidupnya bisa lebih baik dan bisa membangun bangsa kita. Amin. Terima kasih. Dok. Wah, luar biasa sekali ya topik kita hari ini. Memang emak-emak banget ya dok ya. Betul. Oh ya dok, ini dok sudah banyak pertanyaan nih dok dari Instagram kita dok. Nah dari @kartika_intan, dok, kalau hemangioma bayi penanganannya seperti apa? Apakah termasuk tumor ganas dok? Hemangioma adalah suatu kelainan yang di pembuluh darahnya juga. Pembuluh darahnya. Iya. Pada beberapa kondisi,
tadi kalau gimana tuh hemangioma membedakan yang ganas sama yang jinak ya. jinak, iya, kan? Dok. Jadi dilakukan memang biopsi untuk dilihat kira-kira ini ke arah mana. Dan nanti ada pemeriksaan penunjangnya juga seperti USG abdomen untuk menentukan kira-kira ada kelainan lagi nggak di pembuluh darah yang lainnya yang kita lihat ya. Kemudian penanganannya itu tetap tadi dilihat dulu ke arah yang jinak atau ada kemungkinan hubungannya dengan keganasan. Iya. Lalu bisa dilakukan terapi sementara, terapi dengan ada obatnya, ya propranolol. Dilihat nanti responnya, minum obatnya itu sendiri bukan cuma sehari 2 hari sembuh kayak flu. Harus teratur ya dok ya. Kemudian ada waktunya untuk dilihat sampai kapan, makin besar atau tidak, kemudian bentuknya akan seperti apa, ya. Kalau misalnya aman-aman saja, biasanya sih pada akhirnya tidak dilakukan tata laksana yang agresif. Kalau misalnya memang ke arah suatu keganasan, ya dilakukan kemoterapi. Nah untuk itu biasanya tetap dilakukan perujukan ke dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi. Iya. Oke, terima kasih dok. Nah ini ada lagi dok dari Maria Tambunan. Di dunia paling banyak jenis keganasan apa pada anak-anak? Kalau di Indonesia apa kasus terbanyaknya dok? Sama, dunia dan Indonesia saat ini yang paling banyak adalah leukemia. Yang tadi awal ya dok ya. Keganasan pada darah. Ya, sama polanya. Sama ya, iya. Kemudian ada lagi nih dok dari @bunda_kai. Dok, kalau anak sering main gadget, apakah bisa menjadi pencetus terjadi kanker? Gadget sekarang ya dok ya. Betul. Anak kecil aja luar biasa dok. Pinteran dia ketimbang kita. Daripada kita. Iya dok. Ada satu laporan kita sebut systematic review ya. Systematic review itu ngumpulin beberapa penelitian yang kualitasnya lumayan bagus lah. Iya dok. Tapi masih pada dewasa. Saya belum baca nih yang anak. Ya, dok, ya. Karena mungkin kalau pada dewasa penelitiannya juga tergantung durasi. Pemakaian intinya ya dok. Dan di situ dikatakan high risk. High risk. Bisa berisiko tinggi risiko tinggi menyebabkan terjadinya kelainan pada otak. Ya. Nah, tapi pada anak terus terang saya belum baca lagi yang terbaru ya. Ditambah sekarang kan dunia berubah nih, adanya pandemi. Iya. 1 tahun ini paparan kita terhadap gadget ya dok ya. Screen time-nya juga tinggi sekali ya. Jadi mungkin akan ada laporan berikutnya. Iya. Jadi sementara ini sesuaikan saja seperti yang sudah dianjurkan oleh IDAI juga, bahwa anak-anak di bawah 2 tahun tidak boleh sama sekali screen time. Ya, kemudian ada waktu-waktunya tertentu dari umur sekian sampai sekian yang hanya 1 sampai 2 jam, ada yang boleh 2 jam. Tapi ya itu yang susah yang udah sekolah ya. Nah, sekarang apalagi dok, sekolah itu kan lewat daring dok. Otomatis dari pagi sampai siang ya dok ya. Betul sekali. Anak juga pakai gadget ya dok ya. Belum nanti sore ya dok. Iya. Oke, yang penting hati-hati dan selalu kita perhatikan ya dok ya. Iya. Kemudian dok ada lagi dok dari @yanti_ane ke72. Pagi dokter, dokter Meta dan Ceyanti. Halo. Mau tanya, kalau anak-anak yang tidak mau diajak ke dokter gimana memujuknya? Waduh, ini mau dok, anak saya banget dok. Ini dok. Kalau itu sebenarnya akan balik lagi ke tipe pengasuhan orang tua. Ada yang reward and punishment, ada yang mempraktekkan white lie. Ayo ke ke mall, ke jalan-jalan dulu. Padahal belok sedikit ke rumah sakit. Ini ngapain kok ke rumah sakit? Oh, mau lihat teman ibu gitu. Memang
hal yang seperti itu akan sangat bergantung pada pengasuhan orang tuanya. Bagaimana menggambarkan tenaga kesehatan, kemudian menggambarkan rumah sakit, dan sebenarnya yang namanya anak-anak itu dia bisa diberikan pemahaman di awal. Jadi berikan pemahaman yang positif dulu sebenarnya. Misalnya ya, di awal dia udah punya trauma takut ke rumah sakit, takut disuntik, takut diperiksa pakai pegang, dia ngerasa nyeri nggak nyaman, terus ngelihat yang pakai seragam putih, takut atau segala macam. Dia udah punya bayangan itu. Jadi mungkin ditanya dulu ke anaknya, kenapa sih nggak mau? Kalau misalnya dia takut, itu yang pakai baju putih-putih, dikasih pengertian. Putihnya itu kenapa? Itu menandakan, misalnya ya, menandakan itu dokternya, biar mama nggak salah panggil. Itu Bu Dokter atau Pak Dokter, bukan yang bertugas di jualan roti misalnya gitu ya. Jadi itu cuma seragam aja gitu. Tapi kan nanti dia yang akan melihat sakitnya apa. Salah satu contoh aja. Jadi kalau mengenalkan dulu, mengenalkan profesi dengan kata-kata atau hal-hal yang positif, biar anaknya juga terbawa positif. Jangan, ayo kalau nggak mau nanti disuntik sekalian. Nah, kan tambah takut gitu. Walaupun disuntik Pak, bisa dikasih reinforcement positif juga. Misalnya ya, iya sih sakit sedikit ya, sakitnya kayak dicubit ya. Ya udah nih mama juga dicubit sakit, tapi kan habis itu hilang, habis itu sembuh, habis itu kita sehat, gitu kan bisa. Berarti tergantung dari kita ya dok ya, kita orang tuanya. Oke, ada lagi nih dok dari @arfiani Fitri. Kanker pada anak apakah ada kemungkinan faktor genetis dok? Dan apakah jenis makanan yang anak makan, misalkan makanan tidak sehat, bisa jadi faktor timbulnya kanker? Nah ini nih dok. Memang betul sekali, faktor risiko ataupun predisposing faktor pada anak yang berhubungan dengan kanker beda sama dewasa. Ya, harus garis bawahi ya dok ya. Faktor genetik sangat berperan. Artinya kami selaku dokter pun pada saat melakukan anamnesis atau proses tanya jawab pada awal pemeriksaan itu pasti akan nanyain di keluarga ada nggak yang riwayat keganasan. Kalau ada, itu kami melakukan kalkulasi berapa persen kira-kira anak ini mengalami kemungkinan itu. Ya, jadi faktor genetik memang berperan sekali kalau pada kanker pada anak. Kalau pada dewasa bisa dibilang lebih banyak berhubungan dengan lingkungan sekitar, kemudian juga gaya hidupnya. Gaya hidup ya dok. Ya, termasuk yang ditanyain jenis makanan. Makanan iya dok. Iya, jenis makanan yang bakar-bakaran. Junk food yang misalnya reheating beberapa kali, panasin berapa kali, kemudian penggunaan minyak goreng yang berulang, pewarna, zat pewarna, zat perasa itu ada perannya. Tapi masing-masing bukan yang langsung berperan, langsung makan langsung itu enggak segitunya juga, cuma ya itu tadi ada perannya. Oke, terima kasih dok. Nah kemudian ada lagi nih dok dari Maria Tambunan, apa penyebab penyakit leukemia dok? Ya, yang tadi disebutkan lebih pada anak-anak lebih sering berhubungan dengan faktor genetik. Faktor genetik. Faktor genetik, kemudian paling sering sih itu. Itu ya dok ya. Oke. Kemudian ada juga nih dok dari Adeva, untuk mendeteksi sejak dini dan benjolan dan di sebelah mana yang harus kita perhatikan pada anak dok? Semua benjolan yang lumayan besar atau mengalami pembesaran secara progresif, cepat terus besar ya, nggak ada trennya turun. Kemudian disertai beberapa kondisi yang tadi ada demam. Betul. Itu harus kita curigai, mau di mana juga, mau di sini, mau di hidung ya. Ya, jadi harus kita curigai. Pokoknya benjolan di mana saja ya dok ya. Kalau cuma 2-3 hari hilang ya enggak lah. Itu sifatnya lumayan lebih lama dari itu. Berarti ini bisa sekali untuk
kita jadikan apa sih istilahnya? Ya itu tadi dokter bilang ya, benjolan kadang anak jatuh. Betul. Beberapa hari kemudian sudah hilang. Ya. Nah, yang menetap ini yang kita takut berarti ya, Dok. Ya. Terkadang malah mungkin saya juga ada awam ya, Dok ya. Main urut aja, Dok. Ya, biasanya itu ya, Dok ya. Ya, saya pernah ada pasien udah besar, anaknya 14 tahun dengan osteosarkom. Iya, Dok. Di lutut. Iya, Dok. Lututnya membesar. Jadi diagnosisnya memang kanker tulang, osteosarkom, tapi ibunya tuh insist dari awal ini penyebabnya karena jatuh. Padahal proses yang terjadi bisa saja pada saat sel kanker tersebut sudah ada, tapi belum langsung membesar, itu akan menyebabkan mobilitas di ekstremitas atau tungkai itu nggak stabil, jadi dia gampang jatuh, gitu loh, ya, gampang jatuh. Jadi makanya bagi kami keterangan-keterangan yang jujur dari orang tua dalam menyampaikan keluhan, baik mulainya kapan, keluhannya seperti apa, kemudian tindakan yang sudah dilakukan, itu kan ya, Dok, kadang kita tutupin ya, Dok. Betul sekali. Nah, itu yang kami perlukan untuk menentukan ini selanjutnya si anak mau diapain, kemudian terapinya mau diapain, ya, itu yang perlu kita ketahui dengan jujur dari orang tuanya. Nah, itu sahabat healthy, jadi jangan takut ya, Dok ya. Terkadang kita suka menyembunyikan ya, Dok ya. Iya, nggak apa-apa. Emang kadang-kadang dokternya suka spontan sih. Suka marah. Ibu bapak, nah kadang-kadang ibu bapaknya udah, gue dimarahin dan sama dokternya. Nggak apa-apa. Buat kami memang kadang-kadang itu spontan, tapi itu merupakan informasi berharga. Rasa kasih sayang sebetulnya, Dok, dari dokter sama kita ya, Dok. Ya, dan itu informasi yang sangat berharga buat kita menentukan nih kira-kira arah penyakitnya kemana, mau diobatinnya gimana, gitu, ya. Oke, ibu-ibu, makanya nih nanti kalau ke dokter ya, Dok, jangan sampai takut dimarahin. Ya tadi saya bilang itu bentuk kasih sayang dokter kepada kita ya, Dok ya, mengingatkan. Nah, kemudian ini topiknya sangat luar biasa sekali ya, Dok ya. Jangan lupa dari YouTube nih, Dok, ada, Dok, dari Wahyuning Ratna Widya. Pagi, dokter, untuk keganasan darah bisa bermanifestasi di rongga mulut kah? Oke, bisa. Jawabannya bisa, ya. Untuk leukemia itu sering sekali yang tadi saya bilang infiltrasi, salah satu infiltrasi ataupun bisa menyebar ke daerah gusi. Daerah gusi, jadi gusinya kayak bengkak gitu. Tapi bengkaknya beda dengan seperti gigi yang mau numbuh. Mau numbuh, anak kecil kan suka mau numbuh bengkak ya, Dok ya. Bengkaknya kadang-kadang nggak simetris, kadang-kadang di satu sisi aja, atau di atas aja, di sebelah kanan aja, atau di bawah sebelah kiri aja, gitu, dan sebagainya. Jadi bisa, dan itu pun sebagai penanda bahwa ini adalah bentuk keganasan darah yang risiko tinggi. Ya, jadi harus hati-hati karena nanti pengobatan untuk keganasan darah atau leukemia yang risikonya biasa dengan risiko tinggi itu pilihan obatnya beda. Lama jangka waktunya juga beda. Nah, itu tadi. Jadi setiap kasus pasti akan dilihat satu-satu kondisinya seperti apa. Ya, makanya tadi pemeriksaannya juga banyak ya, pemeriksaan lanjutannya banyak, dan nanti beberapa waktu tertentu, entah 3 bulanan, entah 6 bulanan, perlu dilakukan pemeriksaan ulangan, tetap untuk ngecekin itu ada anak sebar atau tidak, dan ada masalah di organ atau jaringan lain atau tidak, supaya bisa ditangani secara keseluruhan, bukan hanya kasih kemoterapi saja, tapi menangani yang sudah menyebar. Ada lagi nih, Dok, dari IG kita, Dok, @anoy. Apakah makanan frozen food yang dijual di pasaran bisa memicu kanker pada anak? Nih anak-anak kan suka ya, Dok? Suka, ya. Anak saya juga suka, Dok. Dan lebih praktis ya, Dok. Pertanyaannya agak susah nih, soalnya belum ada laporan kasusnya. Maksudnya yang tertulis secara ilmiah ya. Dok. Tapi tadi basisnya yang sudah diketahui bisa memberikan sumbangsih untuk menyebabkan
terjadinya kanker, yaitu pengawet makanan, yang tadi ya, ada terus kemudian pewarna. warna. Nah itu hati-hati. Kalau masalah frozennya sendiri, saya perlu cari tahu lagi. Oh iya. Siap. Kandungan, lebih ke kandungan ininya sih. Isi dari ininya ya dok ya. Kalau Berapa frozen itu banyak kan teknologi penyimpanan. penyimpanannya ya dok. Nah itu kayaknya perlu saya lihat telah lagi. Oh iya dok ya dok. Tapi kalau kandungannya mengandung zat-zat yang tadi saya Banyak sampaikan, warnanya kelebihan ya dok ya. itu mungkin bisa memicu. Bisa memicu. Maka kita juga sebagai orang tua ya dok ya, lebih-lebih memilih ya dok ya, makanan anak ya dok ya. Terus pada deteksi kanker ini memang harus sangat diperhatikan sekali ya dok ya. Saya ini sekali dengan dokter yang masalah benjolan awal tadi ya dok ya. Jadi kita lebih kepada orang tua, pokoknya mau anak ada benjolan di mana yang memang menetap atau malah membesar, itu harus buru-buru ya dok ya. Ya. Jangan diobati sendiri. Biasanya dok senengnya diobati sendiri dok. Betul. Dan ini kita memang tinggal di Indonesia, Iya, Dok. banyak kearifan lokal, Iya, dan itu yang perlu hati-hati. Iya. Ya. Sampai saat ini masalah kedokteran komplementer, misalnya yang berhubungan dengan herbal atau iya. tradisional, pengobatan tradisional, Iya dok. itu memang masih terus dilakukan penelitian, ya masih terus dilihat efeknya bagaimana. Iya dok. Dan bagi pengobatan kanker ini sering banget ketemu, kami bertemu dengan entah pasiennya, Iya dok. entah caregivernya ya, orang tuanya atau siapanya, itu yang ada fase dia capek nih berobat kemo terus, lelah, jadinya beralih. Nah itu kadang-kadang yang pada fase disitulah yang kadang-kadang malah Jenuh mungkin ya dok ya. ya karena saking jenuhnya, ya karena kan mesti tiap bulan bolak-balik kemoterapi, dan efek samping kemoterapi kan memang juga lumayan berat ya, dari yang rambutnya rontok, nafsu makan berkurang, rasa terbakar dan sebagainya, itu betul. Tapi kalau misalnya itu di stop, seperti yang di awal tadi, sel kankernya juga nggak bisa kita stop pertumbuhannya. Terus ya dok ya, terus iya, tidak bisa mati ya dok ya. Jadi benar-benar buat para survivor kanker dan para keluarga yang sedang berjuang itu harus terus memupuk semangatnya ya. Kalau buat saya sebagai dokter, 1 hari aja berharga. Jadi akan tetapi semua kita kembalikan ke orang tua dan si anaknya. Berarti itu dibutuhkan hati yang besar ya dok ya. Betul. Sabar Betul. dan ikhlas. Semua Itu ya, dok, semua yang sedang berjuang dan sudah berjuang ini orang-orang hebat semua. Betul. Yang dikasih kelebihan ya dok ya, kelebihan kesabarannya, kelebihan keikhlasannya ya dok ya. Iya. Ada lagi nih dok. Dari IG kita @yanti Anekes. Terima kasih dokter atas anjurannya. Nah, tentang pencetus kanker, yaitu memanaskan makanan yang sering. Baiknya berapa kali makanan dipanaskan dan jangan lagi dikonsumsi. Kalau bisa sih sekali makan habis. Jadi kan memang anjurannya tidak berlebih-lebihan. Ya. Jadi kalau bisa masak pun ibu-ibu jangan berlebihan. Kalau ada kelebihan kasih tetangga. Ya, daripada mubazir. Bercanda. Kalau misalnya bagi yang punya keterbatasan waktu dan lain-lain, dengan teknologi penyimpanan sebaik mungkin supaya tidak kemasukan spora jamur, bakteri, karena infeksi pun bisa mencetuskan kanker ya. Selain infeksi juga bisa mencetuskan kanker tersebut, juga memang bisa mengubah si makanan tersebut jadi malah mungkin berbahaya buat kita. Iya. Nah,
tidak terlalu tidak terlalu sering lah, jangan dipanasi berulang kali. Kalau bisa sekali habis, kalau bisa misalnya masak pagi untuk sore masih oke. Tapi kalau misalnya buat sampai besok sore kayaknya tidak oke. Jangan. Malah jadi penyakit. Iya dok. Aduh luar biasa sekali ya dok, kayak topik kita hari ini memang sesuatu yang berhubungan dengan anak itu rasanya tidak ada henti-hentinya ya dok ya. Selalu ada dan selalu bikin bahagia dan selalu bikin cemas ya dok ya. Sama seperti yang tadi sudah dokter paparkan. Nah, oleh karena itu sebetulnya bukan kita aja sebagai orang tua ya dok ya. Ketika nanti sahabat Healthies sudah mendengar pemaparan dokter dari awal sampai sekarang itu kita lebih concern ya dok ya. Maksudnya lingkungan juga ketika kita menemukan ada yang seperti itu, mohon diinformasikan ya dok ya. Disupport ya, terkadang kita tidak tahu ya dok ya. Nah itu kebanyakan mungkin ketidakmengertian ya dok ya. Betul. Tidak tahu ya dok ya. Dan mereka seharusnya punya hak yang sama ya untuk yang kita anggap kita sehat gitu. Iya. Jadi hak untuk bermain walaupun dia ternyata tetap harus pakai masker, hak dilindungi. Jadi bukan suatu yang menakutkan dan menular terus jadi nggak mau main sama yang pasien-pasien kanker ya, bahkan harus disayangi. Itu disayangi. Oke, terima kasih banyak dokter. Tadi juga dokter sudah ngomong pakai masker. Jangan lupa kita dengan 5M juga ya dok. Pandemi ya. Iya, di masa pandemi ini dengan 5M-nya. Nah, oke. Jika ada yang mau konsultasi, dokter juga di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong ya dok ya. Monggo silakan, untuk jadwal bisa dilihat di IG kita dok. Nah itu. Terima kasih untuk Dokter Maita yang sudah secara gamblang ini ya dok yang memaparkan. Monggo dok. Oke. Ya, terima kasih Cayanti udah promosi nih. Ya, jadi bagi kami para dokter akan senang sekali apabila tadi ada orang tua yang bisa dengan jujur menyampaikan keluhan pada anaknya, apalagi kalau keluhannya termasuk penyakit yang berat, ya. Jadi jangan merasa ini akhir dari dunia. Walaupun saya juga nggak mau PHP, tapi angka remisi atau angka kesembuhan pasien anak dengan leukemia itu sendiri bisa sampai 70%. Artinya tidak terdeteksi lagi sel kankernya setelah menjalani proses kemoterapi, walaupun bisa kambuh atau relapse. Jadi tetap harus pemantauan terus. Kemudian apabila ada buah hati yang memang harus terkena kondisi ini, itu artinya orang tua sekitarnya, tetangga sekitarnya disiapkan untuk jadi orang-orang yang hebat dan sabar dan kuat, ya, supaya anaknya juga punya kesempatan untuk menjadi manusia yang berkualitas, ya, supaya menjadi supporting sistem yang bagus, ya. Yang penting itu tadi, kalau supportnya bagus, insya Allah outcome-nya ke pasien-pasien tersebut juga bagus, mau mengantarkan berobat dan segala macamnya. Butuh sabar itu baik untuk diagnostik maupun untuk pemberian pengobatan yang rutin dan penata laksanaan selanjutnya, ya. Jadi jangan merasa takut dulu, ya. Kalaupun merasa takut dan sedih itu wajar, tapi kita juga banyak perhimpunan orang tua dengan anak pengidap kanker segala macam. Itu bisa sangat membantu meningkatkan emosi kita supaya menjadi siap menerima kondisi ini. Ya, sebisa mungkin tadi ada keluhan demam, pucat yang berlama-lama lebih dari 2 minggu, ada benjolan makin besar segala macam, jangan malah ditunda-tunda. Ini nggak apa-apa gitu. Jangan denial. Sedini mungkin datang supaya bisa kita lacak,
apakah ini suatu kelainan yang harus diterapi sebagai suatu keganasan atau bukan. Iya. Pasti memastikan itu dulu. Iya, Dok. Terima kasih sekali Dokter Utami, sahabat healthy semuanya yang mengikuti acara kami ya Dok ya dari awal sampai akhir. Semoga kita sehat selalu. Yang penting happy ya Dok ya. Jadi meningkatkan imunitas ya Dok ya. Iya, Ya. gitu ya. Iya. Di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong juga Dok, kita punya sosial media Dok, IG RSUD Cibinong _Bogor Dok, kemudian kita juga ada Twitter Dok, kemudian Facebook, YouTube juga Dok. Ya, semua udah lengkap ya. Udah lengkap Dok, pokoknya di like, Semua platform ya. subscribe ya Dok ya, iya. Kemudian kita juga ada asuransi Dok. Oke. Menerima asuransi yang tadi saya bilang Dok, asuransi dari AXA, Admedika, kemudian di Poliklinik Eksekutif Azalia ya Dok. Kemudian tetap kita patuhi protokol kesehatan ya Dok ya, dengan 5M-nya, menggunakan masker, menjaga jarak juga ya Dok, mencuci tangan, terus membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan dan menjaga imunitas ya Dok ya. Ya, cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya sahabat.